Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, terutama adik-adik yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini kita bersama-sama merayakan Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus. Dan pada hari raya ini ada 17 anak kita yang akan menerima komuni pertama. Kita syukuri anugerah Tuhan secara khusus bagi putra-putri kita ini. Dan mari kita menyiapkan hati kita akui segala dosa dan kesalahan kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau, kami memuliakan Engkau, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur.
Wujud misa pada pagi ini dimohon oleh Yayasan Santa Maria Eusebius Pekalongan untuk mengucap syukur atas berakhirnya proses pembelajaran tahun ajaran 2024-2025 dan mohon berkat untuk tahun ajaran 2025-2026. Juga dimohon dari keluarga besar, anak-anak dan cucu-cucu Bapak Ignatius Tuhiran untuk mendoakan mohon kedamaian bagi Bapak Ignatius Tuhiran yang telah dipanggil Tuhan 7 hari yang lalu. Juga dimohon dari keluarga Ricky dan Chris mengucap syukur atas terkabulnya doa dan permohonan, serta mengucap syukur atas terlaksananya komuni pertama Ananda Kendrick dan teman-teman. Semoga kasih Kristus selalu membimbing dan menyertai setiap langkah kehidupan anak-anak komuni pertama. Berikutnya dari salah satu keluarga untuk mengucap syukur atas terkabulnya sebuah permohonan dan doa novena 3 kali Salam Maria, novena Hati Kudus Yesus. Terakhir dari keluarga untuk mengucap syukur atas terkabulnya doa novena 3 kali Salam Maria dalam menempuh ujian UKM PPD pada bulan Mei 2025 yang lalu. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Putramu telah meninggalkan kenangan akan wafat dan kebangkitannya dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati misteri kudus tubuh dan darah Putramu, sehingga kami senantiasa dapat menikmati buah penebusannya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Kejadian. Melkisedek Raja Salem adalah seorang imam Allah yang maha tinggi. Ketika Abram kembali dari kemenangannya atas beberapa raja, Melkisedek membawa roti dan anggur, lalu memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, Pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu." Lalu Abram memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua jarahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu ku buat menjadi tumpuan kakimu.
sejak hari kelahiranmu, sejak dalam kandungan, sejak fajar masa mudamu. Dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut Melkisedek. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara terkasih, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah mengucap syukur atasnya, Ia membagi-bagi roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Sion, pujilah penyelamat, Sang Pemimpin dan Gembala, dengan kidung pujian. Puji sekuat jiwamu, walau dia melampaui. Puji yang kau lambungkan, yang dipuji hari ini. Roti hidup menghidupi, itu yang dihidangkan. Hidangan di malam suci, dibagi untuk para murid, namun tetaplah utuh. Lihat roti malaikat, santapan peziarah, sungguh roti putra-putri, bukan untuk yang lain. Inilah yang dilambangkan saat Isa dikurbankan, domba Paskah diserahkan, dan mana dihujankan. Yesus
Yesus roti yang sejati, Engkau Gembala yang baik, kasihanilah kami, lihatlah kami di dunia, orang-orang hidup. Engkau yang Maha Kuasa, Penggembala manusia, kumpulkanlah kami di surga, jadikan warisan mulia bersama para kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 murid kepada Yesus dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan ke kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih dari 5 roti dan 2 ikan. Kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang banyak ini." Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang setiap kelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, lalu menengadah ke langit dan memberkati, kemudian memecah-mecahkan roti itu
dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang, lalu dikumpulkan potongan-potongan roti yang lebih sebanyak 12 bakul. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi berkat dalem. Apa kabar Bapak, Ibu, saudara-saudari? Baik? Sehat? Puji Tuhan. Beberapa tahun yang lalu, di Amerika diadakan sebuah penelitian terkait dengan masalah Ekaristi. Persoalan yang diteliti itu terkait dengan apakah orang-orang Katolik itu percaya bahwa roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Hasilnya, saudara-saudari yang terkasih, sangat memprihatinkan. Karena 60% dari orang Katolik di Amerika tidak percaya bahwa roti anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus sendiri. Karena itu, para uskup di Amerika menetapkan selama 3 tahun ada katekese mengenai Ekaristi. Dengan harapan orang-orang Katolik makin memiliki pemahaman yang benar mengenai Ekaristi, bahwa roti anggur karena kuasa Roh Kudus melalui tangan imam diubah menjadi tubuh dan darah Kristus sendiri. Hasilnya belum saya baca karena memang belum pernah diungkapkan. Mudah-mudahan setelah katekese 3 tahunan, umat yang 60% tidak percaya ini berubah menjadi percaya. Semoga. Saudara-saudari yang terkasih, saya mengangkat persoalan ini pada hari raya tubuh dan darah Kristus yang kita rayakan sekarang ini. Roti anggur itu adalah tubuh dan darah Kristus. Dan kita akan mengerti bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus kalau kita memahami bacaan-bacaan yang diwartakan kepada kita pada hari ini. Bacaan pertama menyebutkan tokoh yang namanya Melkisedek. Dan tadi juga diulangi dalam Mazmur tanggapan. Pertanyaannya adalah, siapa sebetulnya Melkisedek ini? Pada hari raya tubuh dan darah Kristus ini diangkat, diceritakan. Poinnya mulai dari Melkisedek. Melkisedek ini adalah seorang imam dan juga sekaligus raja dari Yerusalem. Asal-usul dari Melkisedek ini tidak diketahui. Dia sosok yang misterius. Biasanya para imam itu berasal dari keturunan dari keluarga imam, tetapi ditelusuri Melkisedek ini tidak ada usul-usulnya. Dalam bacaan yang pertama tadi, Melkisedek mempersembahkan roti dan anggur untuk merayakan kemenangan Abram, hamba Allah yang terkasih, atas musuh-musuhnya. Dan dengan persembahan roti dan anggur ini, Melkisedek memberikan berkat kepada Abraham. Dan Abraham yang menerima berkat dari Allah melalui Melkisedek dan persembahannya ini, memberikan persepuluhan dari hasil jarahannya.
Apa yang dilakukan oleh Melkisedek dengan Abram yang menerima berkat, ini menjadi gambaran yang sangat menarik. Abram setelah diberkati mempersembahkan persepuluhan sebagai ungkapan syukur. Melkisedek untuk mendatangkan berkat menggunakan roti dan anggur. Lalu peristiwa ini oleh surat kepada jemaat di Ibrani ditulis demikian. Melkisedek itu adalah gambaran ideal mengenai imamat Yesus. Maka tadi dalam Mazmur tanggapan kita nyanyikan bersama, Engkau adalah imam untuk selamanya menurut Melkisedek. Yesus Kristus disejajarkan dengan Melkisedek sebagai imam karena Yesus menjadi imam juga bukan karena keturunan dari keluarga yang memiliki martabat imam. Dia dari Allah yang lahir atas kuasa Roh Kudus melalui Bunda Maria. Dalam bacaan yang kedua, Yesus dalam perjamuan akhir juga mempersembahkan roti dan anggur. Persembahan ini diajukannya atas nama seluruh umat manusia di dunia ini. Lalu Yesus menjadikan roti dan anggur ini menjadi tubuh dan darahnya sendiri. Dan Yesus berpesan, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Persembahan roti dan anggur yang adalah tubuh dan darahnya sendiri diperintahkan oleh Yesus supaya ini dirayakan, dibuat. Untuk apa? Untuk mengenangkan Dia. Nah, saudara-saudari yang terkasih, roti anggur Ekaristi ini menjadi penggenapan dari persembahan roti anggur Melkisedek. Berkat yang diberikan kepada Abraham melalui persembahan yang dipersembahkan oleh Melkisedek, sekarang Yesus dengan tubuh dan darahnya sendiri memberikan berkat untuk kita semua. Kita mendapatkan berkat melalui Ekaristi ini karena kita dibebaskan dari dosa. Karena itu perayaan Ekaristi oleh Gereja Katolik ditetapkan menjadi sumber dan puncak hidup gereja. Menjadi sumber karena melalui perayaan Ekaristi kita menerima tubuh dan darah Kristus, kita menimba seluruh kekayaan kasih Allah yang tiada batas. Melalui perayaan Ekaristi juga kita dijanjikan oleh Allah menerima kemuliaan yang kekal. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kita memberitakan kemenangan Tuhan atas kematian sampai Ia datang untuk menjadikan kemenangannya itu menjadi milik kita bersama. Jadi saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi ini begitu mulianya karena melalui perayaan Ekaristi ini tubuh dan darah Kristus yang kita santap ini membuat kita mendapatkan bekal untuk perjalanan hidup kita. Bahkan kita mendapatkan janji untuk menikmati hidup yang kekal. Karena itu, menarik sekali Gereja Katolik memberikan ajaran kepada kita. Paus Pius ke-10 ketika memimpin Gereja Katolik pada tahun 1900-an menetapkan anak-anak sejak dini sesudah bisa menggunakan akal budi di atas 7 tahun sesegera mungkin menerima tubuh Kristus. Segera mungkin menerima tubuh Kristus dengan menyambut komuni. Pertanyaannya mengapa? Anak-anak ini segera mungkin sesudah bisa menggunakan akal budinya menyambut tubuh Kristus. Tidak lain dan tidak bukan supaya sejak anak sudah bersatu dengan Kristus, penyelamat kita. Sehingga harapannya anak dari kecil bertumbuh terus karena bersatu dengan Kristus, semakin mengalami kasih dan kebaikannya.
Dan juga bukan hanya anak saja yang dianjurkan untuk menerima komuni supaya makin diserupakan dengan hidup Kristus. Orang-orang yang mendekati ajalnya untuk dipanggil menghadap Bapa. Gereja Katolik juga mengajarkan apa? Orang-orang yang mendekati ajalnya hendaklah juga menerima viaticum, itu bahasa Latin. Itu artinya bekal untuk perjalanan menghadap Bapa. Orang-orang yang mendekati ajalnya sebisa mungkin ketika masih sadar mendapatkan komuni kudus sebagai bekal untuk perjalanan menghadap Bapa. Pertanyaannya adalah mengapa? Saudara-saudari kita yang sudah mendekati ajalnya diharapkan menerima komuni kudus, bukan hanya minyak suci saja, bukan hanya sakramen pengurapan orang sakit. Karena dengan menerima komuni kudus, dia menyambut Yesus. Harapannya adalah saudara-saudari kita yang menghadapi ajal ini meninggal dalam Yesus sehingga memperoleh berkat dan keselamatan kekal. Begitulah indahnya perayaan Ekaristi. Maka jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang terjadi di Amerika, 60% orang tidak percaya akan tubuh dan darah Kristus melalui komuni ini. Mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita. Maka pertanyaan saya pada Bapak Ibu Saudara-saudari, apakah Bapak Ibu percaya bahwa dalam Ekaristi ini ketika kita menyambut roti dan kami dengan darahnya, itu benar-benar kita menyambut tubuh Kristus? Bapak Ibu percaya? Yakin? Ya, kalau tidak percaya, Bapak Ibu percuma datang ikut perayaan Ekaristi ini. Ya. Dan ini bukan hanya soal percaya. Kita mengatakan ketika menerima Ekaristi ini, menerima komuni. Kita menyebut begitu. Komuni itu dari kata komunio, artinya kesatuan. Kesatuan apa? Kita dipersatukan dengan tubuh Kristus, dengan hidup Yesus sendiri. Tetapi juga kita dipersatukan dengan satu sama lain. Bapak Ibu hari ini ikut perayaan Ekaristi, duduk satu persatu. Mungkin di samping kanan kiri Bapak Ibu tidak saling mengenal. Mungkin sebagian mengenal, terutama ini Bapak Ibu dan anak pasti kenal. Yang lain-lain karena bangkunya sedang diperbaiki, lalu harus empet-empetan. Saya duduk di samping orang yang tidak saya kenal. Tidak apa-apa, tapi justru ini menjadi pertanda. Kita hadir di ruang gereja ini untuk merayakan Ekaristi. Walaupun kita tidak saling mengenal satu sama lain, tapi kita bisa duduk bersama. Kita bisa duduk bersama karena disatukan oleh Tuhan yang kita rayakan dalam Ekaristi ini. Harapan saya, kita tidak hanya duduk sekedar duduk bersama, tapi kita bisa saling mengenal satu sama lain. Di gereja tertentu, untuk membangun persaudaraan seperti itu, karena ada keprihatinan umat yang datang ke gereja ini tidak saling mengenal, karena ada di kota besar, bisa dimengerti. Wong tetanggaan saja belum tentu saling kenal. Upaya gereja, paroki untuk mengakrabkan persaudaraan supaya kita bisa saling mengenal, sehabis misa, umat tidak langsung pulang, tetapi ada kopi morning, ada suguhan kopi, ada suguhan teh. Bukan kopi dan tehnya yang utama, tapi supaya ini bisa menjadi sarana untuk menjalin keakraban. Kalau ini ditawarkan kepada Bapak Ibu pasti sangat senang ya. Minat ya. Ya. Itu ada upaya seperti itu. Untuk supaya saling bersatu satu sama lain. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita mohon rahmat Tuhan agar komunio, kesatuan kita dengan Tuhan, karena Tuhan yang akan memberi bekal untuk kita, tapi juga kesatuan kita satu sama lain terbangun dengan baik
di dalam kehidupan menggereja di paroki kita. Juga di paroki-paroki lain bagi Bapak Ibu yang pada pagi ini hadir berasal dari paroki lain. Kita dipersatukan oleh Tuhan dan kesatuan itu setiap minggu kita rayakan melalui Ekaristi. Kita menerima komuni, kita ingin berkomunio satu sama lain. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita bangkit berdiri, kita membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah menyediakan rejeki bagi kita dan selalu menyapa serta memperhatikan kita masing-masing. Maka marilah kita berdoa kepada Allah di surga. Bagi seluruh kaum beriman, semoga perjamuan Ekaristi yang setiap kali kita rayakan memberi kekuatan nyata kepada kita untuk meningkatkan pengabdian kita kepada Tuhan serta sesama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keadilan dan kerukunan, semoga semua orang yang berkumpul di sekeliling altar ini, seturut kemampuannya giat mengusahakan keadilan dan kerukunan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi sanak saudara yang sedang menghadapi ajal, semoga sanak saudara kita yang sedang menghadapi ajalnya masih Tuhan perkenankan menyambut tubuh Kristus sebagai bekal serta jaminan kebangkitan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan paroki, semoga melalui perayaan Ekaristi, umat paroki kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus melalui perilaku hidup menggereja dan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga kita semakin mencintai Ekaristi, tekun mengikuti perayaan Ekaristi sepenuh hati, dan rajin menghayati doa-doa devosi Ekaristi bagi kekuatan kita untuk berbuat baik dan hidup suci. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami persembahkan wujud-wujud yang dipersembahkan oleh umat beriman yang dengan intensi khusus memberikan persembahan agar intensi saudara-saudari kami ini sungguh dapat Kau kabulkan. Maka kami persembahkan ke hadirat-Mu, kiranya Engkau memberikan yang terbaik bagi saudara-saudari kami yang dengan tulus mempersembahkan wujud-wujud doa, juga untuk kami semua yang berhimpun di sini, terutama untuk putra-putri kami yang pada hari ini Kau perkenankan untuk menyambut tubuh dan darah putramu sendiri. Semoga ini menjadi tahap yang baik bagi perjalanan rohani putra-putri kami, untuk semakin Kau satukan bersama dengan putramu dan juga dengan sesama sebagai orang beriman. Karena itu, kami percayakan putra-putri kami ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon,
kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kudus, inilah roti dan anggur, sari gandum dan sari buah anggur, satu-satunya persembahan gerejamu. Kami mohon semoga karenanya kami rukun dan bersatu. Berikanlah kepada kami damai dan sukacitamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Menyampaikan wujud dalam perjamuan suci, Kristus pengantara kami. Kami menyerahkan janji serta niat yang suci pada Kristus pengantara kami. Terimalah ya Kristus Tuhan, Sang Pengantara umat Allah, ketata Bapa di surga. Bapa Maha satukan bawaan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang pemurah dan berkenan. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sumber kedamaian sejati, anugerahilah gerejamu persatuan dan kedamaian yang dilambangkan oleh persembahan yang kami unjukkan ini, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus,
Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perjamuan terakhir bersama para rasul-Mu, Dia mempersembahkan dirinya kepadamu sebagai anak domba tak bernoda, yang pantas diterima sebagai korban pujian yang sempurna, untuk tetap meneruskan kenangan akan salib yang menyelamatkan. Engkau menguduskan kaum beriman-Mu dengan memberinya santapan sakramen yang mulia, supaya umat manusia yang menghuni satu bumi diterangi oleh satu iman, dipersatukan oleh satu kasih. Sebab itu kami menghadap ke meja sakramen yang mengagumkan, agar dengan dipenuhi kelembutan rahmat-Mu, kami beralih ke citra surgawi. Dari sebab itu, semua makhluk di surga dan di bumi melakukan nyanyian baru untuk memuji Dika. Kami bersama seluruh bala malaikat tak henti-hentinya memuji Dikau dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi banyak orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo dan Uskup kami Kristoforus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef suaminya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Rancangan
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut ini menghantar kita sampai ke hidup yang kekal. Anak-anak yang akan sambut komuni pertama, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, datanglah kepadaku. Tuhan Yesus, berikan aku kasih-Mu. Tuhan Yesus, datanglah kepadaku dan berikanlah diri-Mu. Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, datanglah kepadaku. Yesus, Engkaulah Tuhan dan Allahku.
Mari anak-anak yang terkasih, kita berdoa bersama, berdoa setelah menerima komuni pertama. Tuhan Yesus, Marilah berdoa bersama. Tuhan Yesus, aku mencintai dan memuji-Mu. Engkau adalah teman istimewa bagiku. Selamat datang Tuhan Yesus, oh selamat datang. Terima kasih telah datang kepadaku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan diri-Mu kepadaku. Buatlah aku kuat untuk menunjukkan kasih-Mu dimanapun aku berada. Dekatlah denganku Tuhan Yesus, aku meminta-Mu untuk tinggal dekat denganku selamanya dan cintai aku berdoa. Berkatilah semua anak-anak dalam kasih-Mu dan bawa kami ke surga untuk hidup bersama-Mu di sana. Aku siap sekarang Tuhan Yesus untuk menunjukkan betapa aku peduli. Aku siap sekarang untuk memberikan kasih-Mu di rumah dan di mana-mana. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi tubuh dan darah Putra-Mu. Kami mohon ajarilah kami memahami dan menghayati bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami, serta senantiasa mendampingi kami, sehingga apa yang kami lakukan untuk mengenangkan Dikau menjadi titik permulaan perjamuan abadi dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, profisiat untuk anak-anak yang telah menerima komuni pertama. Kita beri aplaus untuk anak-anak kita. Ya. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang juga para pendamping yang sudah mendampingi putra-putri kita ini sejak 6 bulan terakhir dengan mengikuti pelajaran seminggu sekali dan Bapak Ibu mengantar, dan pada hari Minggu kemarin rekoleksi bersama orang tua dan anak-anak. Moga-moga kita membimbing anak-anak kita menuju kepada semakin memperoleh kepenuhan dengan Tuhan Yesus dan sesama. Juga terima kasih untuk para petugas liturgi, KUR dari kelompok paduan suara Solidio, Misdinar, Lektor Pemasmur, Prodiakon, petugas tata laksana, petugas Videotron, terima kasih untuk segala pelayanannya. Kita mohon berkat Tuhan untuk bekal perjalanan hidup kita setelah kita disatukan oleh Tuhan dengan menerima tubuh dan darah-Nya. Tuhan bersama-Mu dan bersama roh-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur